Assalamualaikum, hai Sobat Belajar. Selamat datang di Chemistry Live Classes, ayo belajar. Bersama dengan saya, Kak Dian, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan belajar kimia bersama. Dan materi kimia yang akan kita pelajari di episode Live Classes kali ini, itu berhubungan dengan materi asam basa. Nah, di materi ini, tapi kita nggak akan langsung masuk ke inti materinya, kita akan membahas dulu mengenai ini. Apa itu pH? Nah, apa itu pH? Yuk kita bahas. Oke, jadi pH di sini, Sobat Belajar pernah lihat nggak? Misalnya di botol-botol air kemasan gitu ya. Nah, itu kan biasanya ada beberapa air kemasan yang di kemasannya itu ada tulisannya pH. Nah, pH-nya itu dia bisa misalnya bisa 9,5 atau 8 atau misalnya mencapai 10 gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk munculnya pH gitu di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, kenapa air mineral ini di depannya ada tulisan pH-nya? Apa itu pH? Apa yang menunjukkan pH itu pada air mineral ini? Nah, kita akan bahas itu nanti. Nah, kemudian selain itu, pH juga erat kaitannya nih, misalnya lagi hits banget nih masalah skincare, terutama untuk yang cewek-cewek nih. Nah, skincare itu juga harus disesuaikan dengan pH-nya yang ada pH yang ada pada kulit kita gitu misalnya. Nah, pH kulit normal, yang normalnya ya, yang idealnya itu sekitar 5-6 pH-nya. Nah, apa itu tandanya? Ini kalau misalnya pH-nya kurang dari 5 tadi, misalnya antara 4-5, kurang dari 5, pokoknya itu berarti tipe kulitnya kira-kira tipe kulit yang oily atau yang berminyak. Nah, sedangkan kalau misalnya yang pH kulitnya ternyata nilainya sekitaran 6-7, berarti itu kulitnya kulit yang kering gitu. Jadi kalau misalnya pH kulitnya ternyata lebih kecil di antara yang pH kulit normal tadi, itu berarti kulitnya cenderung dia berminyak dan mungkin kulitnya itu mudah mengalami iritasi seperti jerawat atau lain sebagainya. Dan kalau misalnya lebih dari itu berarti tipe kulitnya itu kering, mudah untuk kering kulitnya. Nah, apa maksudnya tadi? Jadi penggunaan skincare juga harus disesuaikan dengan pH kulit yang dimiliki oleh tiap orang. Nah, di mana pH kulit yang dimiliki oleh setiap orang itu berbeda-beda, makanya skincare-nya juga akan berbeda-beda gitu. Nah, jadi apa itu pH? Nah, kenapa kita harus belajar tentang pH? Kita akan bahas mengenai pH itu di episode live classes kali ini. Jadi kalau Sobat Belajar penasaran seperti apa itu pH, bagaimana cara menentukan pH dari suatu zat, nah semuanya akan kita bahas di episode live classes kali ini. Jadi tetap saksikan episode kali ini, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, nah pH. Di sini kita akan bahas tentang pH dalam yang namanya konsep pH. Nah, jadi pH itu kepanjangannya adalah potential hydrogen. Jadi kenapa namanya potential hydrogen? Karena di sini balik lagi ke pengertian tentang asam, bahwa pembawa dari sifat asam itu adalah ion H+. Nah, Sobat Belajar sudah belajar ya, sudah tahu gitu bahwa sifat dari asam itu ditentukan oleh ion H+. Itu kan ya, makanya yang dilihat adalah hidrogennya atau hidrogennya, gitu kan. Nah, berdasarkan konsep itu tadi, bahwa ketika suatu asam itu dia terurai dan menghasilkan ion H+ ini, nah seorang ilmuwan ahli kimia bernama Soren Sorensen pada tahun 1909 ini mengusulkan konsep yang namanya konsep pH. Nah, kenapa? Karena untuk mengetahui seberapa besar keasaman, atau di sini disebutnya sebagai tingkat keasaman atau derajat keasaman dari suatu zat yang sifatnya bisa asam, bisa basa, itu bisa ditentukan dari pH-nya itu tadi. Jadi pH yang menjadi kuncinya gitu untuk menentukan tingkat keasaman suatu zat gitu. Nah, di sini pH itu dinyatakan sebagai suatu persamaan fungsi negatif logaritma dari konsentrasi ion H+. Jadi, fungsi negatif logaritma.
dari konsentrasi ion H+. Jadi yang ditentukan adalah konsentrasi ion H+-nya. Karena tadi balik lagi ke pembawa sifat asam itu adalah ion H+. Nah, makanya bentuk persamaannya itu dinyatakan sebagai berikut. Nah, jadi seperti ini. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, ini yang harus sobat belajar catat nih. Jadi, pH sama dengan min log konsentrasi H+ ya. Berhubungan dengan konsentrasi H+-nya sebagai fungsi logaritma. Oke ya. Nah, kalau misalnya di basa, karena sebenarnya yang menjadi kuncinya tadi yang dipakai sebagai ketentuan itu cuma pH sebenarnya, cuma tingkat keasaman. Tapi untuk senyawa-senyawa basa gitu kan ya, nah itu kan dia tidak menghasilkan ion H+, tapi menghasilkan ion OH- gitu kan ya. Makanya dipakailah sebagai POH istilahnya. Tapi nanti dari POH itu akan dibuat hingga dia bentuknya menjadi pH. Nah, bagaimana membuatnya? Jadi ini nanti dari POH itu kan bentuk persamaannya tinggal min log kali konsentrasi OH-. Kalau tadi pH itu konsentrasi H+, kalau POH itu konsentrasi OH- untuk yang basa. Tapi yang menjadi ketentuan yang dipakai untuk menentukan tingkat keasaman suatu zat itu tetap pH, bukan POH. Jadi nanti dari POH harus diganti dulu menjadi pH. Nah, bagaimana menggantinya? Itu dengan melihat hubungan antara pH dan juga POH. Kita lihat hubungannya. Nah, jadi hubungan antara pH sama POH ini didasarkan dari ionisasi air. Jadi sebenarnya, nah kalau misalnya seperti yang sudah diketahui bahwa air itu tidak dapat mengantarkan listrik. Aslinya, air murni, H2O murni itu tidak dapat mengantarkan listrik. Nah, tapi untuk beberapa hasil pengujian dengan alat uji elektrolit yang sangat amat sensitif, diketahui bahwa ternyata air masih memiliki kemungkinan untuk dapat mengantarkan listrik, walaupun kecil banget. Jadi dia sifatnya sebagai elektrolit lemah. Nah, elektrolit yang sangat lemah biasanya karena memang air ternyata dapat mengalami ionisasi, tapi ionisasinya itu cuma sebagian dan sedikit jumlahnya. Nah, di sini air yang mengalami ionisasi ini itu akan terionisasi secara sebagian menjadi ion H+ dan juga ion OH-. Nah, inilah mengapa air itu bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Gitu. Jadi di sini jumlah dari ion H+ dan juga ion OH- yang terurai dari air itu jumlahnya sama. Jadi makanya dia sifatnya netral. Nah, itu pasti jumlahnya selalu sama. Nah, hubungan antara pH dan juga POH dilihat dari ionisasi air ini. Nah, dilihatnya jadi karena ini merupakan reaksi kesetimbangan, jadi ada panah bolak-balik ini, berarti itu merupakan reaksi kesetimbangan, maka reaksi ionisasi air ini dia memiliki yang namanya tetapan kesetimbangan, atau kita sebut sebagai KW, tetapan kesetimbangan air. Nah, di sini tetapan kesetimbangan air atau KW sama dengan hasil kali konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Karena H2O itu dia tidak dapat ditentukan konsentrasinya, jadi tidak dipakai, jadi diabaikan untuk konsentrasi H2O. Jadi dipakai dalam tetapan kesetimbangan itu hanya konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Nah, dari sini kita lihatlah hubungannya, kita ubah ke bentuk logaritmanya supaya nanti kita bisa tahu hubungan antara pH dan juga POH. Nah, diubahnya menjadi seperti ini. Ditentukan dulu bahwa KW atau nilai tetapan air tadi itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Jadi ini ya, ini nilai dari KW yang sudah menjadi ketetapan. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi udah pasti nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 14 untuk KW atau tetapan kesetimbangan air. Itu ya. Nah, dari sinilah kemudian tadi intinya dijabarkan lagi. Kita bentuk logaritmanya tadi, persamaan fungsi minus logaritmanya. Jadi di sini kita pakailah PKW jadinya sama dengan minus logaritma kali logaritma dari hasil kali konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Nah, kalau ini dikali berarti nanti pada saat logaritmanya dijabarkan jadi penjumlahan. Jadi
minus logaritma konsentrasi H+ ditambah minus logaritma konsentrasi OH-. Nah, ini tadi minus logaritma konsentrasi H+. Nah, yang ini adalah bentuk dari persamaan pH tadi, ya kan? Nah, kemudian yang ini tadi adalah bentuk dari persamaan pOH. Jadi, pKw itu sama dengan pH ditambah dengan pOH. Jadi, pKw sama dengan pH ditambah dengan pOH. Nah, karena tadi di sini Kw-nya adalah 10 pangkat min 14, berarti fungsi logaritma dari pKw-nya sama dengan 14. Jadi yang diambil adalah pangkatnya ini. Itu ya, 14. Jadi pKw-nya 14, jadi 14 sama dengan pH ditambah pOH. Nah, nanti kalau misalnya mau cari tahu pH dari nilai pOH-nya, kita tinggal pindahkan aja ruasnya. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH. Jadi kalau mau cari pH tetapi senyawanya itu adalah basa, berarti harus diubah dulu. Bentuknya jadi seperti ini. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH. Itu ya. Nah, ini yang harus sobat belajar catat dan ingat, karena ini merupakan salah satu hitung-hitungan yang mendasar gitu di materi asam basa ini. Itu ya. Oke? Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan berikutnya. Nah, di sini tadi pH. pH itu atau tadi derajat keasaman atau tingkat keasaman. Nah, range-nya itu dari 1 sampai 14. Jadi, rentangnya itu dari 1 sampai 14. Di mana yang menjadi tengah-tengahnya itu adalah 7. Jadi, kalau 7 ini adalah pH netral. pH netral. Nah, pH netral itu sama dengan 7. Nah, ini juga mungkin sobat belajar udah pernah tahu gitu ya. Mungkin beberapa dari sobat belajar udah pernah tahu atau ada yang lupa-lupa nih, kakak ingatkan lagi. Nah, jadi di sini pH netral itu nilainya 7. Berarti pH yang ada di sebelah kirinya 7 atau kita tuliskan sebagai pH kurang dari 7, ini berarti adalah zat-zat yang memiliki sifat asam. Itu ya. Nah, sedangkan pH yang nilainya lebih besar dari 7 yang ada di sebelah kanannya, kita tuliskan di sini pH-nya lebih besar dari 7 itu adalah zat-zat yang sifatnya basa. Jadi kalau tadi ini yang kurang dari 7 zat-zat sifatnya asam, misalnya contohnya asam lambung, lemon, buah-buahan, cuka, susu, itu adalah zat-zat yang sifatnya asam. Nah, kalau misalnya contohnya seperti obat mah, sabun, terus kemudian alat pencuci wastafel, bahan pencuci wastafel itu, terus kemudian di sini ada amonia dan lain sebagainya, itu yang bersifat basa, itu pH-nya lebih dari 7. Gitu ya. Oke? Oke. Nah, jadi pokoknya selama nilainya lebih dari 7 berarti itu masuk ke kategori zat yang sifatnya basa. Kalau yang nilai pH-nya kurang dari 7, itu berarti masuk ke kategori yang sifatnya asam. Itu ya. Oke, ini yang harus sobat belajar ingat juga nih. Jadi ini poin utamanya dari asam basa. pH itu yang utama di asam basa gitu, perhitungannya. Yang mendasar banget. Oke, sudah? Kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Nah, di sini sekarang kita bahas mengenai kekuatan asam basa. Ternyata asam sama basa juga punya kekuatannya sendiri-sendiri dan tiap zat punya tingkat kekuatan yang berbeda. Nah, seperti apa kekuatannya? Jadi kekuatannya itu didasarkan dari sifat asam dan basa yang termasuk zat yang dapat terionisasi jika dalam larutannya. Atau ini konsep dari larutan elektrolit. Jadi kalau larutan elektrolit itu kan asam sama basa itu kan masuk
ke golongan larutan elektrolit, gitu kan ya. Nah, di mana larutan elektrolit itu kan zat yang dapat terionisasi. Nah, kemampuan ionisasi dari zat-zat itu kan berbeda-beda. Ada yang dia dapat terionisasi sempurna atau seluruhnya terionisasi, ada juga yang dapat terionisasi sebagiannya aja, nggak semuanya terionisasi. Nah, sama dengan zat asam dan juga basa ini. Nah, jadi dibagi dua dari kemampuan terionisasinya itu, kekuatan asam basa ini. Nah, yang pertama yang dapat terionisasi sempurna. Yang dapat terionisasi sempurna, ini berarti masuk ke golongan asam basa kuat. Terionisasi sempurna. Gitu ya. Berarti masuk ke golongan asam basa kuat. Berarti dia kekuatan asamnya yang kuat. Gitu ya. Nah, kenapa dia dapat terionisasi sempurna gitu kan ya? Karena zatnya itu ketika dilarutkan dalam larutannya dia mudah terurai jadi ion-ionnya, dan ion-ionnya itu tidak dapat balik lagi membentuk senyawanya tadi gitu. Jadinya memang sudah otomatis dia terurai gitu. Nah, contohnya misalnya pada ionisasi HCl. HCl ketika dilarutkan dalam suatu pelarut, misalnya dalam air ya, dia akan terionisasi jadi ion H+ dan juga ion Cl-. Ini ya, ion H+ dan juga ion Cl-. Nah, ion H+ yang sudah terionisasi ini dan juga ion Cl- yang sudah terionisasi tidak dapat bereaksi lagi untuk membentuk HCl. Nggak bisa. Jadi ketika terlarut, udah dia terurai. Nah, kalau udah terurai semuanya, maka HCl yang ada di dalam larutannya ini udah nggak ada. Jadi kita lihat di sini nih. Di sini yang ini itu adalah molekul H2O. Yang ini adalah gambar dari molekul HCl. Yang ini adalah gambar dari molekul H+. Nah, nggak ada gambar dari molekul HCl di sini. Ya. Di sini adanya Cl-, terus di sini ada H+, di sini ada H2O, nggak ada HCl lagi. Nah, itulah yang disebut sebagai terionisasi sempurna. Itu ya. Nah, yang satunya lagi itu berarti terionisasi sebagian. Terionisasi sebagian, hanya sebagiannya aja yang terionisasi. Nah, kalau yang dapat terionisasi sebagian ini masuk ke kategori asam basa lemah. Sifatnya lemah, gitu ya. Nah, contohnya misalnya pada HF. Nah, HF ketika dilarutkan dalam suatu pelarut, nah seperti ini dia akan terionisasi jadi H+ dan juga F-. Tapi hanya sebagiannya aja. Nah, H+ yang sudah terionisasi ini dan juga F- yang sudah terionisasi, dia dapat bereaksi lagi untuk membentuk HF. Makanya di dalam larutannya HF itu masih ada karena cuma sebagian yang dapat terionisasi. Jadi di sini ada molekul H2O, kemudian ada molekul HF, ada molekul F- dan juga ada molekul H+. Jadi di sini HF-nya masih ada. Terus tapi ada juga yang terionisasi jadi F- dan juga H+. Nah, molekul-molekul dari H2O-nya juga masih ada. Jadi inilah yang disebut sebagai terionisasi sebagian gitu. Nah, gimana sobat belajar? Sudah paham? Nah, tadi kita akan bahas lebih lanjut mengenai asam basa kuat dan juga asam basa lemahnya. Nah, kalau asam basa kuat adalah asam basa yang terionisasi sempurna tadi ya dalam larutannya. Nah, asam basa kuat senyawa-senyawanya itu ada 7. Jadi untuk dapat membedakan mana senyawa yang sifatnya kuat, mana senyawa yang sifatnya asam lemah, itu sobat belajar tinggal ingat-ingat aja senyawa-senyawa yang sifatnya kuat. Asam yang kuat tinggal diingat aja, ada 7. Berarti selain yang ke-7 ini, itu adalah asam lemah. Nah, jadi ini sobat belajar bisa catat dulu supaya nanti bisa diingat-ingat gitu, supaya nanti biar lebih mudah gitu memahami materi-materi berikutnya ya. Nah, jadi ini boleh dicatat dulu. Nah, kemudian kalau misalnya yang basa kuat itu ada 9. Nah, sama seperti tadi. Nah, berarti selain yang ke-9 ini itu berarti masuk ke kategori basa lemah gitu ya.
Nah, di sini basa kuat biasanya didominasi oleh basa yang berikatan dengan logam-logam golongan 1A dan juga 2A. Gitu ya. Jadi di sini ada LOH, NaOH, ini kan logam-logam golongan 1A, dan yang di sini logam-logam golongan 2A yang berikatan dengan hidroksil atau OH. Gitu ya. Nah, jadi di sini yang perlu sobat belajar catat, yang perlu sobat belajar ingat-ingat, cuma ini aja. Selain itu berarti masuk ke kategori asam lemah dan juga masuk ke kategori basa lemah. Gitu ya. Oke? Sudah? Nah, sekarang bagaimana caranya menentukan pH dari asam dan juga basa kuat? Nah, di sini untuk menentukan pH dari asam kuat, karena asam kuat itu terionisasi sempurna, maka jumlah ion H+ yang akan terionisasi itu sama dengan jumlah H yang ada di asamnya, dan juga anionnya juga sama. Nah, jadi kalau misalnya di sini ada sekitar kita misalkan konsentrasi asamnya itu adalah A molar gitu ya. Nah, maka konsentrasi dari ion H+-nya itu adalah N dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Nah, jadi bisa kita tuliskan sebagai berikut. Jadi N-nya itu adalah jumlah H yang ada di sini. Jumlah H-nya. Ini N adalah jumlah H. Nah, jumlah atom H-nya. Jadi misalnya contohnya HCl. Kan ini HCl tadi masuk ke asam kuat ya. Ini berarti H-nya 1. Berarti ini N-nya sama dengan 1. Kemudian kalau misalnya H2SO4. Ini juga asam kuat. Ini H-nya di sini ada 2. Berarti nanti masukkanlah N-nya, nilainya 2. Gitu ya. Jadi N itu adalah jumlah H dalam senyawa asamnya. Oke? Nah, jadi tinggal dikalikan aja. Jumlah H-nya berapa dikalikan dengan konsentrasi asamnya. Biasanya konsentrasi asamnya diketahui. Itu ya. Oke? Nah, lanjut. Berarti nanti untuk mengubahnya jadi bentuk pH, karena biasanya ditanya adalah pH-nya, maka tinggal kita masukkan ke rumus pH tadi, rumus persamaan pH. Itu adalah pH sama dengan min logaritma konsentrasi H+. Dimana tadi konsentrasi H+-nya bisa didapatkan dari rumus ini. Itu ya. Paham? Oke. Nah, kita contoh soal supaya lebih memahami. Nah, di sini ada pH dari larutan asam sulfat H2SO4 0,05 molar adalah. Nah, terus di sini ada reaksi ionisasinya. Nah, asam sulfat. Ini ya, senyawanya asam sulfat. Ini adalah asam kuat. Nah, kemudian di sini diketahui konsentrasinya. Jadi konsentrasi dari H2SO4 itu adalah 0,05 molar. Nah, maka untuk mengetahui konsentrasi H+-nya, kita tinggal pakai rumus yang tadi. N dikali dengan konsentrasi H2SO4. Gini kan ya. Nah, ini berarti N-nya tadi di sini H2SO4, N-nya ada 2, H-nya ada 2. Berarti ini 2 dikali dengan 0,05 molar. Berarti di sini sama aja 0,1 molar. Itu ya. Nah, 0,1 molar ini bisa kita ganti bentuknya jadi sama dengan jadi di sini konsentrasi H+, supaya lebih memudahkan kita ganti bentuknya jadi seperti ini. 1 kali 10 pangkat min 1 molar. Nah, dari H+ ini kita hitung deh pH-nya. Pakai rumus pH sama dengan min log konsentrasi H+. Berarti di sini pH-nya sama dengan min log di sini aja ya. Nah, sini. Jadi pH-nya sama dengan min log dari konsentrasi H+ ya tadi di sini. 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti kalau bentukannya sudah seperti ini,
ini, yang satunya ini kita majukan aja ke depannya, depan minusnya. Jadi di sini nanti hasilnya adalah pH sama dengan 1 min log 1. Nah, min log 1 di sini ini nilainya adalah log 1 sama dengan 0. Berarti pH-nya sama dengan 1 dikurang 0 sama dengan 1. Inilah jawabannya. Itu ya. Gimana soal belajar? Gampang kan ya? Jadi kalau misalnya sudah ingat tadi bentuk persamaannya gimana, pasti bisa untuk menentukan pH-nya. Gitu ya. Nah, kita lanjut sekarang. Nah, kalau yang basa kuat, nah sama aja seperti tadi, karena terionisasi secara sempurna, maka konsentrasi dari OH- itu nilainya akan sama dengan N dikalikan dengan konsentrasi basanya. Jadi karena ini basa, berarti basa ini pakai ya. N itu adalah jumlah dari OH-nya. Nah, N itu adalah jumlah OH. Jadi kayak kalau misalnya di sini NaOH, ini berarti N-nya sama dengan 1. Tapi kalau misalnya di sini MgOH2, nah di sini kan OH-nya ada 2 nih, berarti N-nya sama dengan 2. Gitu ya, paham? Nah, nanti tinggal kalau misalnya untuk menentukan pH-nya, kita ubah dulu ke pOH dulu dari OH-nya. Dari nilai OH- ini, kita cari tahu dulu pOH-nya. Dari pOH, kita hubungkan lagi tadi ke hubungan pH dan juga pOH. Jadi pH sama dengan 14 dikurang pOH. Nah, di sini sobat belajar bisa coba mengerjakan soal ini tadi. Tentukan pH dari larutan natrium hidroksida atau NaOH 0,001 molar. Nah, seberapa besar pH-nya nanti sobat belajar bisa coba latihan sendiri. Nah, berdasarkan tadi materi yang sudah kita bahas di episode live classes kali ini, semoga sobat belajar bisa memahami dengan baik dan juga bisa mencoba latihan soal yang sudah kakak beri di sini. Itu ya. Nah, kalau kalau misalnya sudah ketemu sesuai dengan urutan-urutan yang tadi yang sudah kakak jelaskan, berarti sobat belajar sudah dapat lebih memahami materi yang telah kita bahas di episode live classes kali ini. Karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!